Saya terima kasih pimpinan PKK. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ceramah, mari sama-sama kita mengagungkan Guru Buddha dengan bersama-sama bersekolah jami, juga kepada yang mengikuti secara online, juga mari sama-sama kita bersekolah jami untuk mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan dhamma, membahas dhamma pada saat-saat yang sesuai adalah berkah utama. Baik, terima kasih. Selamat siang, Romo, Ramani, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bertemu kembali setelah sekian lama. Sepertinya saya sudah melihat perubahan yang luar biasa di Wihara Punya Sangkara. Selamat siang, terima kasih dan dhamma. Terpujilah Guru Agung Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Begitu pula pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang mengikuti secara online, saya mengucapkan Namo Buddhaya dan Buddha Nubawena Soti Hontu. Baiklah, kesempatan yang luar biasa pada hari ini saya bisa melakukan satu kebajikan di Punya Sangkara. Ya, mungkin saya melihat perubahan di wihara ini ya sudah berapa tahun mungkin saya tidak berkunjung di sini ya, ini luar biasa buat saya turut berduka cita dengan adanya fasilitas yang luar biasa di Punya Sangkara ini. Dan sebelah juga tadi Romo Widodo sudah menyampaikan sedang dalam tahap pembangunan untuk gedung sekolah minggu ya, sehingga semuanya nanti lancar sesuai keinginan dan harapan dari pengurus serta umat Wihara Punya Sangkara dalam memberikan dukungan fasilitas untuk adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu untuk selalu bisa melakukan kebajikan, berbuat baik dan mengenal dhamma sejak dini. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang fakta kehidupan. Dalam fakta kehidupan, mungkin kita sering mendengarnya dengan kondisi dunia. Semua orang mengalami hal-hal di dalam kondisi dunia ini. Apa saja sih sebenarnya di dalam? Kita sering dengarnya dengan arta, loka, dhamma atau 8 kondisi dunia. Semua orang mengalami kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah suka, bahagia. Semua pernah ngerasain nggak sih bahagia? Bapak Ibu semua pernah ya? Pernah bahagia. Contohnya saat ini kita bahagia loh bisa berbuat baik. Yang mungkin dari wihara-wihara yang ada di kota Tangerang atau di daerah di provinsi Banten, yang ada beberapa wihara juga yang pada saat mulainya adanya pandemi dan tidak bolehnya mengikuti kegiatan ibadah, sampai saat ini ada loh yang belum buka untuk melakukan kebajikan. Mungkin melakukan kebajikan, dan mungkin dari pengurus wiharanya mengadakan kegiatannya secara online. Tapi saya suka dengar juga nih beberapa umat mengatakan, gak enak Ramani kalau kebaktian tuh di rumah, banyak gangguannya, gak hikmat, gak seperti kalau kita datang ke wihara atau ke cedia.
Ya, ya ada anak nangis lah, ada tukang sayur lah, ada tukang makanan lah yang nawarin ke rumah, belum nanti suami atau istri atau anak atau tetangga atau saudara datang berkunjung. Ya itu jadi satu hambatan. Ini keluhan beberapa umat mengatakan demikian. Pengennya sih cepat-cepat dibuka wiharanya biar kita bisa puja bakti bersama lagi, ketemu sama umat, sama teman-teman, sama saudara-saudara seiman. Jadi ini suatu kebahagiaan ya. Jadi suatu kebahagiaan. Kalau kita bahagia, pasti kita tahu bahagia nggak sih? Kalau gambar ini lihat bahagia nggak? Bahagia ya, lihat orangnya bahagia. Nah, jadi kalau semua orang mengalami hal demikian, suka, bahagia, ya, tadi bisa melakukan kebaktian, kepuja bakti, itu suatu bahagia kondisi. Nah, ketika bahagia itu muncul, apa yang mesti harus kita lakukan? Kita harus mengingat tentang bahwa semua ini pasti akan berubah. Tidak selalu hidup ini bahagia terus. Pasti akan mengalami hal yang namanya tidak bahagia. Ini kondisi juga yang kita alami. Tidak bahagia, menderita. Sekarang rasanya nggak menderita. Dari datang tadi pagi sampai wihara, sampai duduk di sini dari jam 10, udah setengah jam yang lalu, ada merasa menderita nggak? Enggak, bahagia terus. Kan tadi saya bilang suka pasti nggak akan selalu bahagia, nggak akan selalu selamanya. Ya, bahagia hatinya bisa datang wihara, tapi kondisi tubuhnya bahagia nggak? Udah, sekarang saya tanya udah berapa kali bolak-balik ganti kakinya. Itu menderita nggak? Menderita. Nah itu kondisi yang kita alami, ya kan? Nah ini kondisinya tidak bahagia, sedih. Nah gambar ini sedih ya, beda ya dengan yang sebelah ya, sama-sama mulutnya terbuka tapi yang satu gembira, bahagia ya. Kalau ini sedih, duka atau tidak bahagia. Ini kita alami. Seperti yang kita rasakan. Contohnya di pandemi ini yang sudah hampir mau 2 tahun ya, kurang lebih ya, kita mengalami hal ini. Berapa banyak teman kita, sahabat kita, saudara kita yang harus pergi karena kondisi yang dihadapi, yang dialami oleh kita. Bukan cuma di negara Indonesia, tapi di seluruh dunia orang mengalami hal ini. Ini tidak bahagia. Kondisi ini tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita tidak tenang. Kadang timbul rasa ketakutan. Tapi inilah harus kita alami. Kita tidak bisa, saya nggak mau mengalami ini, tidak bisa. Tapi memang kalau sudah hadir, sudah datang pada kita, ya kita harus mengalami ini kondisi yang harus kita bisa terima. Contohnya kayak kemarin mungkin ya, kita melihat kita sudah menjaga sekali ya kemana-mana, kita harus sudah menggunakan protokol kesehatan. Tapi tetap aja ada aja yang terkena. Ya, kita sudah diam di rumah, tetap aja ada yang juga terkena. Dulu setahun yang lalu mungkin kita merasanya orang yang nggak jauh, orang jauh ya, orang yang nggak kita kenal, nggak tahu lah, biarin aja masih jauh, nggak tahu di mana. Tahu-tahu sudah ada di depan kita, teman kita, saudara kita, mungkin keluarga kita juga mengalami ini. Nah, ini adalah proses yang tidak bahagia. Ini kondisi yang harus kita terima. Kita mengalami hal ini. Jadi ada suka, adanya ada yang tidak, ada bahagia, ada yang tidak bahagia. Inilah kita jadikan satu renungan bahwa semua ini kita mengalami, semua ini kita menerima. Tidak suka,
Ya, suka atau tidak suka, kondisi ini kita alami, kondisi ini kita harus bisa menerima. Ini. Lalu kondisi yang ketiga adalah untung. Kenapa gambarnya uang? Kalau untung pasti pikirannya apa? Duit ya. Untung itu pasti orang berpikirnya uang. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat keuntungan, nggak selalu memang dilihat dari materi. Ya. Keuntungan apa lagi atau keberuntungan apa lagi yang kita bisa dapatkan? Ya, beruntung kalau kemarin yang semuanya dalam kondisi sekarang pandemi sudah mulai menurun, dalam kondisi yang tidak terpapar, itu satu keberuntungan buat kita. Kondisi ini pun kita alami. Ya. Tapi kalau kita lihat untung atau laba, ya, nah kita lihat dari materi. Apa yang mesti kita lakukan sih kalau kita kita memiliki keuntungan atau laba? Kemudian mengajarkan kepada kita kalau kita memiliki keuntungan atau laba dalam hal materi, kita sama-sama melakukan kebajikan. Dalam saudara kita yang lain ada yang namanya bersepuluh, gitu ya. Kalau di kita, sebelumnya kita bisa lakukan itu juga. Semudah sudah mengatakan sesungguhnya malah 50% untuk modal, 25% untuk kelanjutan hidup kita, ya kan? 50% itu untuk modal dan tabungan, 25% untuk kehidupan kita, dan 25% itu untuk melakukan kebajikan atau berdana. Sesungguhnya lebih besar, ya kan? Nah, itu sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita memiliki keuntungan, nah pada saat ini kita sudah masuki masa-masa di mana kita menanam kebajikan di bulan ini. Saat inilah kalau kita memang memiliki keberuntungan atau laba atau materi yang berlebih, mari sama-sama kita lakukan dalam menanam kebajikan pada saat ini. Ataupun kita bisa lakukan juga, tidak mesti harus di pada masa-masa Sanggalana atau Katina ini. Kita bisa lakukan dimanapun kalau kita ingin melakukan kebajikan. Kalau kita memiliki keuntungan yang berlebih, keberuntungan yang berlebih dalam segi materi, lakukannya. Dalam keberuntungan pula, kita juga bisa dikatakan kita beruntung lahir sebagai manusia. Kan Samuda katakan demikian. Beruntung lahir sebagai manusia. Beruntung lahir sebagai manusia. Beruntung lahir pada saat ada ajaran Buddha. Beruntung kita mengenal Dhamma. Beruntung kita bisa mempraktekkan lahir sebagai manusia. Dia ada pada saat ajaran Buddha. Beruntung kita bisa mengenal Dhamma. Beruntung kita bisa mempraktekkan Dhamma itu. Juga setelah itu beruntung kalau kita bisa lahir atau kita bisa terbebas dari ketiga kesatuan kehidupan atau tercapainya nibbana. Kan itu adalah tujuan akhir dari iman Buddha, ya kan? Jadi ini kondisi semua pasti akan mengalami ini. Ada nggak sih yang nggak pernah beruntung walau bukan dalam segi materi? Beruntung ya, saat ini loh saya masih sehat, saya tidak apa-apa, itu beruntung. Nah itu kondisi yang kita alami. Kita bisa bebas dengan kita mau menjaga protokol kesehatan, kita mau mendengarkan aturan-aturan dari pemerintah, selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan. Ini satu keberuntungan. Kalau kita bisa lihat bagaimana ketika keberuntungan tidak ada, ya keberuntungan lalu lawannya adalah rumah. Gambarnya apa tuh? Rumah ya, rumah yang hancur ya, itu kerugian. Jadi tadi kalau ada keuntungan pasti kita akan mengalami kerugian. Ini kondisi semua orang pasti mengalami itu. Kerugian pada saat apa? Ya, pada saat kalau seandainya kita sakit, ya kan,
bisa pelihara, tidak bisa mendengarkan damai, atau dalam kondisi yang bencana, ya rumah-rumah kita hancur, rata-rata kita hancur, ini juga adalah kerugian. Orang mengalami nggak? Kita mengalami nggak? Pernah nggak mengalami? Masih pernah mengalami. Ya. Kerugian ini kan masing-masing orang, kondisinya ini kan masing-masing. Oh, saya dagang kemarin, ya rugi. Itu kan kita mengalami. Oh, saya kemarin sakit, nggak bisa melakukan kebaikan, nggak bisa sebenarnya. Oh, ada bakso, saya nggak bisa datang. Ini juga masuk satu kerugian. Ini kondisi, jadi ada untung, ada rugi. Nah, ketenaran. Kenal nggak sama foto itu? Nah, ini mah idola ibu-ibu, ya. Nah, saya percaya sama yang lain, yang remaja, ada lagi gambarnya idolanya remaja, ini idolanya ibu-ibu. Ya, terkenal kan? Nah, yang suka drakor pasti terkenal. Ini pasti kenal, ya. Nah, Bapak nggak tahu. Oh, bapak-bapak nggak tahu, harusnya yang perempuan yang gambarnya Pak ya. Ya, saya kan ibu-ibu, saya sukanya gambar ibu, karena saya perempuan kali ya Pak ya. Jadi ini terkenal nggak? Terkenal. Ketika terkenal, dipuji-puji orang, dikenal orang, ya mungkin seperti artis, ya kan? Pejabat-pejabat, ya kan? Romo Widodo, terkenal nggak? Siapa yang nggak kenal sama Romo Widodo? Coba saya tanya. Nah, ini terkenal, ya kan? Terkenal. Ya, khususnya di Punya Sampadan dulu deh. Siapa yang nggak kenal sama Romo Widodo? Semua kenal. Ketika terkenal, nama kita terkenal, apa yang harus kita jaga? Kita harus melatih praktek yang namanya Pancasila. Supaya apa? Supaya dengan kita melatih kemoralan, nama terkenal kita atau kita yang sudah terkenal ini bisa setidaknya orang mengenal kita bisa mempertahankan. Walaupun kita tahu bahwa semua ini sifatnya adalah berubah sementara. Dengan kita mempraktekkan sila, ya, moralitas yang baik, kita akan menjadi orang yang terkenal, ya, sebagai pemimpin yang baik. Coba kalau sebagai pemimpin yang tidak baik, orang tidak akan mengenal kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, mempraktekkan sila dengan baik, mempraktekkan damai dengan baik, semua akan mengenal kita. Ini kondisi dunia, nama kita terkenal. Nah, selanjutnya, tidak kenal atau nama buruk. Tahu nggak yang ini? Satu orang ini. Beliau dulu terkenal nggak? Terkenal. Tangan tidak melakukan hal yang tidak baik, sekarang tidak terkenal lagi. Walaupun beliau sudah menjalankan sesuai hukum yang berlaku, sekarang beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kenapa? Kemoralannya tidak terjaga, kemoralannya tidak dijaga, melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya nama harumnya tadi, nama yang terkenal tadi, karena melakukan hal-hal yang tidak baik, sekarang sudah tidak terkenal. Ya mungkin banyak sih, saya hanya mengambil salah satu contoh saja. Banyak orang-orang yang terkenal namanya, terus melakukan tindakan yang tidak baik, melanggar kemoralan, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya tidak terkenal. Seperti ini contoh, ini kondisi, ini yang dialami orang-orang ini. Ya, kalau contoh yang sebelahnya juga melakukan tindakan yang tidak baik, juga dia akan mengalami kondisi yang seperti sebelahnya ini. Ya, dari terkenal, dari ternama karena melakukan hal-hal tidak baik, sekarang sudah mulai dilupakan orang. Untuk melakukan perbuatan yang baik saja, yang setelah ini sudah tidak bisa melakukan lagi. Kenapa? Orang sudah mulai tidak respect dengan beliau.
ini. Jadi kita tahu ini loh kondisinya. Jadi apa? Kita harus melakukan apa? Dalam agama Buddha yaitu tadi kemoralan harus kita pegang terus, kita jalankan. Nah, ini yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah pujian. Kita selalu dapat pujian. Ini kondisi dunia. Pujian, siapa di sini yang nggak dipuji? Siapa yang nggak pernah dipuji? Pasti semua pernah dipuji. Apapun, sekecil apapun. Oh, anak mama pinter loh, cantik, ya rajin, dapat ranking, itu pujian. Oh, suamiku baik loh, beliin aku makanan, beliin aku mobil, beliin aku rumah. Oh, istriku baik loh, masakannya enak, itu pujian. Itu pujian. Kita pernah mengalami. Gimana kalau rasanya dipuji? Senang nggak? Senang, bahagia. Jadi ketika pujian muncul, kita dapat pujian, apa yang mesti kita lakukan? Renungkan tentang Aduha Pacawekan kata. Pujian itu membuat kita bahagia luar biasa. Tapi ingat, coba renungkan. Pujian itu nanti akan hilang, ya. Kalau kita mengalami usia tua, kita sakit, kematian, pujian itu akan. Maka renungkan, segala milikku yang aku senangi akan berubah, akan terpisah. Pujian pun demikian, akan berubah. Seperti ibaratnya bunga teratai. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu bunga teratai itu hidupnya di mana? Kadang-kadang di kolam yang kotor pun dia bisa hidup. Dipuji, oh luar biasa. Indahnya bunga teratai. Saya kalau lihat danau tuh di daerah situ ya Romo ya, yang mau ke Sengnya itu loh, yang mau ke Ujagan itu ada danau, itu ada satu danau itu isinya bunga teratai. Ini ada danaunya, ya ampun kalau kita bisa lihat ya di situ, foto tapi bisa. Itu pujian, oh indahnya luar biasa. Senang, kita bahagia melihatnya. Next. Tapi ketika pujian ini hilang, munculnya adalah celaan, hinaan, celaan. Coba tadi bunga yang bagus lalu akan dicela nggak kalau bunga yang jadi ini kita taruh di altar? Kok itu ya ramahnya kok taruh bunga layu di altar? Itu juga satu celaan. Kita pernah nggak dicela? Pernah. Ya. Pernah mengalami itu. Jangankan kita. Ya, dulu zamannya Sang Buddha pernah dicela, difitnah. Pernah. Dikatakan bahwa Sang Bagawa itu pernah melakukan tindakan yang tidak baik, ya. Pernah dicela. Kita mengalami kondisi dunia, ya. Semua merasakan pernah mengalami, ya. Pernah dicela, pernah dihina. Apa yang mesti kita lakukan ketika celaan itu datang? Kita harus bisa menerima ini loh kondisinya, celaan yang harus kita terima. Kita tadi menerima pujian, sekarang kita punya menerima celaan. Enggak selalu orang tuh dipuji, ya, pasti akan mengalami celaan. Nah, ini 8 kondisi ini. Lalu faktor dhamma yang dapat menjadikan panduan dalam menghadapi kondisi dunia. Kita harus renungkan tentang hukum dhamma, hukum sebab akibat. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah merupakan sebab akibat dari apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat. Hukum sebab akibat. Jadi kita harus merenungkan tentang hukum karma ini, hukum sebab akibat ini. Kenapa kok saya dicela? Kenapa kok saya dipuji? Kenapa kok saya nggak terkenal Rama Widodo? Renungkan. Ya, renungkan ini sebab akibat. Kita yang bisa memberikan itu. Kita yang bisa tahu kenapa saya dicela, kenapa saya dipuji, kenapa saya dapat untung, kenapa saya dapat rugi, kenapa saya dapat suka, bahagia atau menderita. Lalu yang kedua adalah renungan tentang hukum anicca,
hukum ketidakkekalan. Kondisi dunia ini berubah, tidak kekal. Ya, seperti yang tadi kondisi-kondisi yang sudah saya sampaikan. Ini tidak kekal, berubah. Kita nggak selalu menderita, kita juga nggak selalu bahagia. Jadi kita harus renungkan. Oh ya, hukum anugerah, hukum ketidakkekalan. Inilah yang mesti harus kita renungkan. Lalu yang ketiga adalah renungan hakikat hidup adalah duka, penderitaan. Kita renungkan bahwa hidup ini menderita. Tapi kita sebagai seorang Buddhis tidak boleh pesimis. Ajaran Buddha ngajarannya penderitaan terus. Tapi memang itu yang sebenarnya yang harus kita tahu, yang kita praktekkan bagaimana kita agar kita itu terbebas dari penderitaan ini. Jadi hidup ini duka, benar nggak duka? Benar. Tadi saya sampaikan berapa kali dari datangnya sebelum sekarang, berapa kali kita sudah ganti nafsu, berapa kali menderita, duka. Jadi kita harus renungkan, bukan menjadi pesimis. Oh, udahlah, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa ini menderita, udah, wes, aku menderita ya sudah, terima saja. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana kita agar kita bisa bebas dari penderitaan? Praktek dhamma. Praktek dhamma dengan menjalankan praktek dhamma, sila, ya, bawahnya. Ini kita harus praktekkan. Jadi, walaupun hidup ini adalah duka, hidup ini penderitaan, bukan menjadi buat kita sebagai umat Buddha itu pesimis, tapi inilah perjuangan. Bagaimana kita yang sudah tahu bahwa hidup ini menderita, kita tidak mau menderita, berjuang untuk terbebas dari penderitaan ini. Praktek dhamma yang sudah mungkin Bapak Ibu tahu dari para romo ramani, para biku sangga atau dari buku-buku. Ya, sekarang mengenal dhamma itu mudah, nggak zamannya saya dulu waktu saya masih sekolah minggu, ngajar sekolah minggu itu cari untuk dhamma itu sulit ya. Sekarang tinggal semua pada punya handphone, tinggal lihat aja mau dhamma yang seperti apa, kita bisa tahu. Nah itu buat menambah supaya kita bisa praktek dhamma. Dalam agama Buddha kita sudah mengenal, yang terpenting adalah kita mau praktek. Kalau kita mengenal dhamma, kita tahu dhamma itu adalah jalan kebenaran, tapi kita tidak mau praktek, sama aja. Ya itu akan sia-sia. Karena dalam agama Buddha yang paling penting adalah praktek dhamma. Nah, lalu yang keempat adalah renungan sifat batin bahwa segala sesuatu adalah anatta tanpa aku. Jadi kondisi yang kita alami ini semua itu tidak tanpa inti. Jadi saya izin kalau tidak ada muka yang kayak gini, nggak ada kaki, itu bukan izin. Jadi seperti itu tanpa inti. Tanpa. Begitu pula. Setiap permasalahan itu juga nanti akan, oh kalau tidak ada ini, 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 tidak akan muncul suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Jadi tanpa itu seperti itu. Lalu renungan yang kelima adalah renungkan setiap kondisi dunia adalah pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kedelapan kondisi dunia yang tadi sudah dijelaskan, sudah diketahui. Jadi renungkan bahwa kondisi dunia ini sebagai pengalaman hidup. Jadikan pengalaman-pengalaman hidup kita ini untuk bisa kita menerima kondisi-kondisi dunia ini. Apa saja pengalamannya? Pengalaman hidup kita, mungkin pengalaman yang membuat kita bahagia, membuat kita menderita. Terkadang, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu bisa menjadi satu menjadi satu pedoman. Karena kalau pengalaman-pengalaman menyenangkan sudah lewat begitu saja, tapi kalau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan kadang-kadang selalu ada di hati, membekas.
Kalau pengalaman bahagia, oh saya bahagia dapat bonus, udah lewat seperti itu. Tapi ketika, oh saya dicela sama ibu ini, oh saya diomongin, kejelekan saya begini, itu membekas nggak? Membekas. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang pengalaman yang tidak mengenakan itu kadang-kadang menjadi guru buat kita. Kalau pengalaman yang menyenangkan mah, enggak lah, besok kita mau sudah bisa buka tamasya, kita mau kemana-mana, pergi kemana-mana, kadang-kadang ya sudah, paling kita mengingat sekilas. Tapi kalau pengalaman yang tidak menyenangkan, membekas. Nah itu jadikan satu guru buat kita, pedoman kita untuk menjalankan kehidupan. Jadi renungkanlah kondisi-kondisi dunia ini. Yang tadi kita hukum karma, hukum sebab akibat, ya kan, hukum ketidakkekalan. Ini jadikanlah dhamma ini, pedoman ini untuk kita bisa menerima segala kondisi-kondisi dunia ini. Kadang memang, saya tadi sudah sampaikan, kadang kondisi-kondisi yang tidak mengenakan itu yang membuat kita, kadang-kadang membuat kita itu terpuruk. Sesungguhnya dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan itu, jadikan satu pengalaman atau guru untuk kita agar kita mau bangkit kembali. Karena kalau kita sudah terpuruk, sulit, apalagi timbul rasa kebencian, timbul rasa ketidaksukaan. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita sulit kembali untuk bangkit. Datang pelihara, ada orang yang tidak suka itu, sudah tidak mau lagi pelihara. Ada orang itu. Padahal itu suatu kondisi. Kan tidak, tadi melihat kita nggak selalu dipuji, kita selalu tidak dicela, kan pasti. Kita tidak bahagia, kita tidak selalu bahagia, kita pasti akan tidak bahagia. Nah, jadi kalau dengan demikian, mari sama-sama kita bisa melihat kondisi ini. Kondisi yang tidak mengenakan harus kita lawan. Jangan membuat kita semakin terpuruk dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Nah ini ada satu lagu. Ini buat saya satu lagu yang menginspirasi buat saya pribadi. Kadang-kadang membuat kita itu menjadi satu menjadi satu kan, ini loh, saya harus buktikan bahwa ketika saya mengalami hal-hal yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berat, jadikan satu guru kita, pedoman kita. Nah, satu lagu ini membuat saya terinspirasi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, karena bukan cuma bapak ibu saja yang ada di sini atau yang mengikuti secara online pun pasti akan mengalami. Saya pun demikian, ya. Oh, Ramani mah nggak pernah menderita, kata siapa yang mau menderita? Pernah, ya pernah. Jangan dipikir karena pakai bajunya kuning tidak mengalami masalah. Para biku tidak mengalami masalah, punya masalah. Semua orang mengalami. Karena tadi saya sudah katakan 8 kondisi dunia ini semua akan mengalami. Nah saya mau minta bantuannya desanya ini. Kalau yang tadi bisa bantu.
permasalahan yang membuat kita ya mungkin bisa hampir terpuruk atau bahkan terpuruk. Tapi kalau kita mau praktek damai, mau merenungkan kembali ajaran-ajaran Buddha, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Semua yang terjadi adalah karena diri kita sendiri. Karena apa? Itu karena sebab akibat. Apa yang kita lakukan, itu yang kita terima. Kadang-kadang kita melakukan, tapi kita tidak mau menerima akibatnya. Nah ini, jadi belajarlah kita. Kita sama-sama belajar, termasuk saya juga. Ya, kita belajar sama-sama bagaimana kita mau melakukan perbuatan, bertindak. Harus sekarang kita mulai, kita renungkan apa sih akibatnya yang akan terjadi kalau saya melakukan ini, akibatnya apa. Tapi kan kadang namanya emosi itu nggak bisa. Tiba-tiba kalau udah marah langsung beladak. Ya, tadi kan kita wajar kita manusia biasa. Kita masih umat biasa. Kita belum bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi setelah itu coba belajar kita renungkan. Agar esok-esok nggak terulang kembali. Ya, khusus ibu-ibu nih, ya, yang sekarang anak-anak sekolah udah gembira, sudah mulai offline, ternyata masih online aja, masih terus ngajarin anaknya di rumah. Ya, kadang-kadang sering juga banyak curhat dari teman-teman juga, aduh ini kapan sih sekolah masuk? Saya udah bayar sekolah, katanya, tapi saya masih harus online di rumah. Ya kalau yang anak-anaknya sudah SMP, SMA atau yang kuliah udah enak, tapi kalau yang anak-anaknya masih TK kan didampingin orang tuanya. Makanya dari situ kita renungkan bagaimana anak kita dididik oleh bapak ibu guru luar biasa, mereka mengajar anak kita di sekolah. Nah, jadi satu renungan buat kita. Ternyata guru tuh luar biasa ya. Sabar, satu kelas bisa 30-40 anak, satu orang. Kita di rumah ngajar satu anak kita sendiri malahan. Nah itu, jadi kan satu renungan buat kita. Nah, dari Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kondisi dunia ini, terlebih lagi kondisi yang tidak mengenakan, kita harus ingat pada Dhamma. Kembali renungkan Dhamma. Jangan kita langsung terpuruk, lupa segalanya. Emosi tak terkendalikan. Jadi saya katakan, kalau kondisinya mengenakan atau kondisinya menyenangkan, nah itu sudah biasa. Tapi ketika kondisi yang tidak menyenangkan, nah ini jadikan satu pengalaman, pedoman agar kita bisa terus melangkah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah satu pengetahuan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Ya, begitu indahnya Dhamma. Dhamma itu indah, luar biasa. Kita sudah memiliki permata yang luar biasa. Jangan sampai permata kita mau kita tukar dengan ya. Mahal mana batu bata sama permata? Berapa mana permata sama batu bata? Berapa sih batu bata ya? Tapi harganya permata. Kita sudah memiliki permata yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, ini pengalaman sedikit pengalaman saya. Jadi ketika saya terpuruk, ketika saya tertimpa masalah yang luar biasa, saya ingat satu, semua yang terjadi pada diri saya itu akibat dari apa yang saya lakukan. Mungkin bukan saat ini, mungkin kehidupan yang lampau saya terima. Kalau orang yang mungkin bisa mengalami hal yang seperti yang saya alami, dia tidak akan bisa. Dia akan menyalahkan seluruhnya, orang sekitarnya, siapapun. Tapi beruntung saya mengenal Dhamma,
saya kembali bangkit, saya kembali tegar, saya kembali berjuang. Saya tidak akan mengalami hal ini lagi. Jadi kan, makanya pas ketemu lagu ini, buat saya, wow, ini inspirasi banget. Ketika saya terpuruk, saya tahu, oh Dhamma luar biasa, indah sekali. Ya. Jadi pesan saya tadi, kita praktek Dhamma. Dan sekecil apapun itu Dhamma yang kita praktekkan akan membuat di dalam hati kita ini luar biasa. Kebahagiaan nanti yang akan muncul. Baik, terima kasih Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan satu pedoman, satu pegangan, satu pengetahuan, dan terus menjadikan motivasi kita untuk mau belajar Dhamma dan praktek Dhamma yang tertentu. Terima kasih, saya sampaikan selamat siang. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suci karena. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih dalam nama Namo Buddhaya. Buddha Dhamma Soti Mungkin. Saya kembali pada pimpinan